Video pembelajaran dengan judul Kurangnya Pemahaman Mahasiswa pada Praktikum Mata Kuliah LAS SMAW, posisi 1G jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dengan menggunakan sistem e-learning pada masa pandemi COVID-19 oleh Bulkia Rahim SPD MPDT. Proses pengelasan SMAW yang sering juga disebut las busur listrik adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam induk dan elektroda. Berikut adalah komponen-komponen dari mesin las yang kita gunakan. Peralatan bantu yang kita gunakan dalam pengelasan. Yang pertama, meja las. Meja las digunakan untuk meletakkan benda yang akan dilas pada posisi yang diisyaratkan. Selanjutnya, palu terak. Benda yang telah dilas akan timbul yang namanya terak akibat elektroda yang digunakan berselaput atau yang biasa disebut flux. Perindah tangan. Untuk memotong benda las dan membentuk kampu las, alat yang bisa digunakan adalah gerinda tangan. Sikat baja. Untuk membantu membersihkan terak pada benda kerja, maka digunakan sikat baja. Selanjutnya, ragum. Untuk menjepit benda kerja saat pemotongan ataupun pembersihan terak dapat digunakan ragum. Busur derajat. Busur derajat adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur besar derajat kemiringan kampuh pada benda kerja. Siku ini adalah alat yang digunakan sebagai mengukur kesikuan dari benda kerja agar lebih simetris dan tampak lebih rapi. Peralatan keselamatan kerja yang digunakan pada saat pengelasan. Yang pertama adalah topeng las atau helm las. Bahaya pengelasan dari las busur listrik yang paling nyata adalah bahaya dari sinar ultraviolet yang dihasilkan saat proses pengelasan. Selanjutnya, sarung tangan. Untuk melindungi tangan dari benda panas, sengatan listrik, dan percikan api, maka digunakanlah sarung tangan las. Bahan yang digunakan untuk membuat sarung tangan las pada umumnya terbuat dari kulit yang lentur. Selanjutnya, pelindung telinga atau earmuff. Earmuff memiliki kemampuan untuk mengurangi intensitas suara dari lingkungan sekitar. Apron. Untuk melindungi bagian dada dan pakaian kerja dari terkenanya percikan api, maka digunakan apron atau pelindung dada. Sepatu yang digunakan untuk pengelasan memiliki besi di ujung sepatunya. Kaca mata pelindung digunakan untuk melindungi mata ketika menggerinda benda kerja agar drum yang dihasilkan ketika menggerinda tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya adalah elektroda. Untuk video pembelajaran kali ini, elektroda yang kita gunakan adalah elektroda dengan tipe E7016. Selaput elektroda jenis ini mengandung hidrogen yang rendah, kurang dari 0,5%, sehingga deposit las juga dapat bebas dari porositas. Elektroda ini dipakai untuk pengelasan yang memerlukan mutu tinggi, bebas porositas, misalnya untuk pengelasan bejana dan pipa yang akan mengalami tekanan. Bahan yang kita gunakan pada video pembelajaran kali ini adalah baja ST37. Baja ST37 adalah baja karbon sedang yang setara dengan IC1045 dengan komposisi kimia karbon 0,5%, mangan 0,8%,
silikon 0,3% ditambah unsur lainnya dengan kekerasan lebih kurang 170 Hb dan kekuatan tarik 650 sampai 800 Newton per mm². Untuk kampuh yang kita gunakan adalah kampuh V atau V-groove. Kampuh V banyak digunakan pada sistem sambungan pada plat-plat tebal. Untuk pengelasan ini dilakukan pengelasan pada satu sisi atau single side dengan urutan pengelasan mulai dari akar atau root, pengisian, filler, dan penutup atau yang biasa disebut dengan capping. Selanjutnya ayunan. Tembusan las yang dihasilkan dengan gerakan ayun tidak sebaik dengan gerakan lurus elektroda. Waktu yang diperlukan untuk gerakan ayun lebih lama sehingga dapat menimbulkan pemuaian atau perubahan bentuk dari bahan dasar. Dengan alasan ini, maka penggunaan gerakan ayun harus memperhatikan tebal bahan dasar. Untuk macam-macam ayunan, yang pertama itu spiral, yang kedua zigzag, yang ketiga segitiga, dan yang keempat ayunan angka 8. Ini adalah spesifikasi spesimen yang akan kita gunakan untuk melakukan pengelasan. Langkah-langkah kerja. Yang pertama, gunakan APD sesuai dengan SOP. Yang kedua, siapkan alat dan bahan. Yang ketiga, lakukan penggerindaan untuk menghasilkan kemiringan 30 derajat sampai dengan 35 derajat pada salah satu ujung masing-masing benda kerja. Yang keempat, gunakan bevel protector untuk memeriksa sudut kampuh agar menghasilkan sudut yang rata. Yang kelima, setelah pembuatan kampuh selesai, lakukan tack weld atau menggabungkan kedua plat. Yang keenam, set mesin las dengan ampere yang sesuai dengan prosedur pengelasan. Yang ketujuh, lakukan pengelasan sesuai dengan standar operasional. Dan yang kedelapan, bersihkan mesin dan simpanlah peralatan yang telah digunakan.